Ya tadi makan albiru itu sesuatu yang menenangkan jiwa. Jadi rusuhin kan sholat udah mau habis waktunya. Lantai nyawa was-was teh. Cing lantai rusuh tapi orang kudu sholat. Jadi padahal aja ini padahal terus sholat udah terusuk ieu. Salah. Ya kan. Iya. Nyata. Nah. Muncul Ya itu loh berat mah. Ujian terberat itu sebetulnya. Lain meninggalkan sesuatu yang pernah kita lakukan. Dosa dalam tanda petik dosa ya. Itu lo lebih sulit kita istiqomah deh. Aya ieu mah aya ieu. Nu leuwih prajurit nu dikirim ku iblis jang urang. Itu dah masalah ibadah loh. Rata-rata nanti jungkal rata-rata ibadah. Rata-rata ibadah. Jo kapuji ku batur. Wah, langsung dadar udah kita. Siapa mah? Rada kiri tak. Tak eta kan udah berat we. si papajikan. Cih, ya dong teh. Orang makan nasi. Aduh, paling keren. Misalnya di Mawes. Padahal non jadi rudat gitu. Iya, itu dia. Padahal tidak harus seperti itu sebetulnya. Jadi enjoy itu kan enjoy. Kadang muncul itu nyaman. Kadang nggak ki. Kemarin curhat ke anak ki. Ustaz sampai saya teh sebagai istrinya kan hayang dong punya suami teh atau sholat tepat waktu gitu. Sampai ngehudangkeun subuh di banjur. Di teh hudang-hudang. Kan sholat memang salah kita sholat tapi kan apa yang terjadi kira-kira? Gitu. Tuh bisa ulah nepi sholat jadi fitnah jadi kalah jadi masalah gitu. Ulah apa? Karena itulah jebakan setan di situ. Kan kita sudah paham bahwa kan lamun tidur mah teh dosa meureun, kaberangan sholat meureun gitu. Maksudnya kalau ada cara lain yang lebih indah jangan gunakan itu. Jangan sampai kita gunakan cara sesuatu yang baik, sesuatu untuk menyuruh yang baik tapi caranya goreng patah. Itu bisa. Kan kebaikan itu tidak akan bercampur dengan satu hal yang tadi teh. Itu bisa. Saya sholat ke masjid dia geus 4. Tinggal isaeun gitu. Sudah makan dulu. Waduh kan saja keren aja. Jamaah ini sholat di imam. Tak gitu ya. Poin itu kan kita target kita coba kita sehari ini bisa sholat di masjid. Iya. Itu kan itu jadi target barometer kita dong kan. Jadi maksudnya target nih hari ini menargetkan dalam diri untuk beribadah kan boleh. Target hari ini diusahakan bisa berjamaah di masjid. 5 waktu. Iya. Kan kita harus mesti sampai nih subuh aman, zuhur aman, asar aman, pas giliran isya tuh aman. Kan gitu ya. Baik. Akhirnya Mentahin. Ya. Saya pribadi termasuk orang anu kurang setuju dengan cara seperti itu kalau amun terusnya. Capek tuh. Puluhan tahun sih kayak gitu. Artinya bakal terbebani kita. Sok kira. Jadi beban jeung urang. Pada akhirnya memang ada satu kondisi memang kita harus full ngegasna, tapi pasti jelema mah satu ketika ngegasna ge saeutik-saeutik. Eta meureun cara ngelepas eta belum bisa sebenarnya. Gitu. Padahal di imam kita masih kan maksudnya Masyaallah tabarakallah wassalam ahlan sahlan. kemana aja? Iya dua purnama 3 purnama. Wah tusuk itu jam bisa sabrek-abrek. Jurusan endang kana tempat pernah senang ah. Gawe akhirnya ana geus nyari-nyari cenah. Ada ge. Wah mobil saku mau sampai ke jalan gitu padat. Masyaallah-nya. Resep anjing. Jadi memang itulah ya pahami gitu. Ya, tapi tidak semua bisa lanjutnya, bisa langsung sehingga terlepas dari fase itu maksud. Dan saya ngalami fase itu. Tapi selama fase itu dilewati pas baru berpikir capek dengan di pikiran wae teh. Enjoy pada akhirnya. Walaupun orang pol bisa di masjid pol, pol. Tapi suatu ketika ada urusan keluarga dan sebagainya, itu pahami sebagai ibadah juga, entong sampai diadukan. Salat orang berjamaah di masjid tapi diimajikan neraka itu kan lucu, bener tuh. Ya pada akhirnya kan kita harus blend deh.
ya kita pahami itu sebagai ibadah juga. Ya, senangkan istri ibadah loh. Artinya ya Allah mudah-mudahan da urang mah ieu kehalangan teh lain gara-gara kumaksiat kan. Gara-gara kumaha ya Allah mudah-mudahan salatna urang di imah dibere pahala siga salat di masjid berjamaah. Kan bisa juga gitu solusina entong di. Karena kita jadi masalah loh. Bener tuh. Jadi rundet kanu hate. Kayak bisi tadi teh ya. Bisa jadi nu ngarudeukeun hate mah lain kebaikan. Da kebaikan mah kudu bisa nentremkeun jiwa. Nah, fase untuk seperti itu memang sulit. Tapi proses susah. Tapi tadi teh proses terus. Dikendorkan malah jual kaliwatan teh gini. Maghrib lah dah gila lewe. Ini juga bisa. Ya itu dia. Nah, itu di los iya gitu. Kadang ada maghrib udah waktunya sedikit. iya. Nah, tapi tadi teh Vicky sudah mewadahi itu. Aku mah tuh yang isya saat maghrib lah. Saat maghrib tuh. Lakukan itu. Meskipun waktunya sudah terlewat. Iya. Itu sudah diwadahi oleh Islam. Semudah itu loh maksudnya. Tong redut-redut itu. Sok salat. Pada akhirnya ya Allah mudah-mudahan engke salat di besok hari nah bisa menutupi salat orang kurangi. Terus gitu. Istilahnya timbal cukup namanya jahit bolong hirup orang teh gitu masalah. Dan keindahan Allah bahasanya kayak ditanya ketika yang pertama kali di akhirat misalnya salat nanya. Salat wajib kumaha? Bolong kene. Tapi pertanyaan selanjutnya, salat sunat teh kumaha? Aya tah paket yang nambah nu wajib. Keren tuh, nu sunnah bisa nambah anu. Jadi itu yang harus jadi motivasi orang untuk terus istiqomah gitu. Lakukan itu meskipun kondisi orang kan orang mau mungkin flat hirup teh lain hirup gitu kemarin ya ayo flat tuh sare gitu lu hirup mah oh ya gak tuh kamu bikin luhur bikin kumaha bikin oh ya gak tuh angin teh nu handap jika anteng kaluhur mau terus maka perjalanan menuju Allah itu seperti itu Semakin kita di atas hujannya semakin kencang. oh ya gak tuh ku gempa gede lantai hijau lantai itu paling tarik Paling penting tiga goblok kieuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya ada ya kita pahami itu sebagai apapun yang terjadi mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kita jangan bersuuzon kepada Allah, usahakan kita husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi itu pasti untuk kebaikan umat. Untuk kebaikan hambanya. Ini yang terjadi dengan keluarga Anita misalkan di Cianjur dan sebagainya mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa dan memang sakitnya bukan karena sakit yang kita lakukan ya itu kan memang faktor alam itu bisa jadi salah satu sakit yang bisa menghapus mudah-mudahan kan mau mungkin ada yang sadar kan gitu kan sabar gitu ya nah lain orang ngadatangkeun di rumah gitu nah oke. Selanjutnya hadis yang 28 saya bacakan dulu sendiri. Ini rada panjang, saya langsung terjemahannya, tapi saya langsung ini aja. An Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum muwaddi' fa'ausina. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang membuat kami takut. Bahkan saat itu air mata kami bercucuran. Maka kami bertanya ya Rasulullah, kok jika ya wasiat seakan-akan kita akan berpisah. Maka wasiat berilah kami wasiat ya Rasulullah. Bahasanya gitu. Lantas apa yang menjadi wasiat Rasulullah saat itu? Pertanyaannya, wasiatnya adalah laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahasanya terjemahan seperti ini. Maaf. Kumaha hadis itu? Oh, maaf, bukan itu. Usikum bi taqwallah azza wa jalla. Aku mewasiatkan supaya tetap takwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati, tetaplah dengarkan semua perintahnya, wa ta'ati dan
taatilah semua perintahnya, jauh dengan menjauhi larangannya. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun, meskipun yang nanti memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Orang-orang yang hidup nanti setelah kita itu bakal menemui perselisihan yang sangat banyak. Jadi itu ke dia orang liur itu mana ada benar. Sampai kayak gitu. Antara benar dan salah beda tipis. Nuyu nyalahkeun nuyu nyalahkeun nuyu. Itu akan memang kata Rasulullah itu akan terjadi. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib buat kalian itu tetap memegang sunnah. Wa sunnati khulafair rasyidina al-mahdiyyin, dan pegang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh khulafahur rasyidin. Siapa al-rasyidin deh? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Kan gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Maka gigit benar-benar, pegang itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tapi hati-hati terhadap sesuatu yang diada-adakan. Fa inna kullu bid'atin dolalah, karena setiap yang diada-adakan itu adalah akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Bahkan ada satu riwayat yang lebih ngeri, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, semua kesesatan hanya akan berujung kita kepada api neraka. Illal mu'minun, kecuali bagi orang-orang yang memiliki iman. Tadi itu ya, pasti ada masanya dia akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu perkataan yang memang nanti jadi wasiat yang menjadi problem tentang bid'ah yang hari ini sangat gencar di apa ya bahasanya? Disuarakan. Terutama kepada kelompok ulama-ulama yang kita tahu ya, cek ieu bid'ah, cek ieu henteu, cek ieu bid'ah, cek ieu henteu. Itulah yang menjadi hari ini kita rasakan yang jadi perdebatan besar hari ini itu. Cek ieu bid'ah, cek ieu henteu, cek ieu bid'ah, cek ieu henteu. Dan memang kumanya saya juga agak sulit untuk menerangkan bid'ah itu seperti apa. Cuman bahasan lagi. Bid'ah itu sesuatu yang diadakan. Ada bahasa seperti ini. Lamun teu dilakukan ku Rasul, lamun teu dilakukan ku sahabat, maka itu bid'ah. Kayak bahasa kita, cik aya teh zaman Rasul, cik aya teh zaman sahabat, maka itu bid'ah. Terkadang ada satu hal yang menyederhanakan kata bid'ah dengan seperti itu. Tapi ya memang kebanyakan ulama bilang bukan, itu tidak tepat kalau bid'ah diidentifikasi seperti itu. Dalam masalah agama ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah yang kita anggap ibadah. Sehingga banyak contoh ki, ulang tahun. Contohnya lah, supaya nanti kita masuk ke definisinya. Bahasanya kita kali. Definisinya adalah ada Imam Asy-Syatibi menggunakan ki. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, sebuah metode yang dibuat-buat, tudohi syar'iyyata, disandarkan kepada agama, dianggap itu bagian dari agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, sehingga yang dikerjakan dengan maksud bittariqati syar'iyyah, itu adalah ketetapan agama. Jadi sesuatu yang menyerupai agama. Oke? Itu diciptakan memang dimaksudkan supaya jadi ketetapan. Itu bagian dari agama Islam. Bahasanya sebuah jalan yang dibuat-buat, yang disandarkan kepada agama, sehingga menyerupai syariah. Ini lain, tapi disandarkan karena agama, bukan agama, tapi disandarkan karena agama, sehingga menyerupai syariah, yang dikerjakan dengan maksud untuk menjadikannya sebuah ketentuan agama. Ini lain, tapi sehingga diislamisasi, bagian dari Islam, supaya itu bagian dari ketetapan agama. Sedangkan secara teori, ketetapan agama itu harus berdalil. Tidak bisa semua yang baik jadi itu adalah agama, tapi harus berdasarkan
Satu contoh yang jadi perdebatan sampai hari ini, masya Allah. Ulang tahun non sih hukumnya. Oke, ulang tahun kan bukan bagian dari agama sebetulnya. Tapi nanti ada ulama yang mengidentifikasi hari raya. Oke, Islam itu cuma ada berapa? 2. Hari raya itu cuma ada 2 dalam Islam. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka secara identifikasi dia bilang seperti ini. Jadi hari raya itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap tahun. Oke? Kalau sesuatu yang selain 2 hari raya ini dilakukan setiap tahun, maka dia menyerupai hari raya. Maka sesuatu yang dilakukan setiap tahun, maka dia dianggap hari raya, maka dia sudah melakukan bid'ah. Ini nggak ada ulang tahun, bakal dilakukan tiap tahun, mah? Iya. Atau nama beda dengan hari raya kalau seperti itu. Maka karena ada identifikasi seperti ini, hasilnya maka ulang tahun hukumnya bid'ah. Dan bid'ah itu haram. Karena kenapa dia dilakukan setiap tahun dan itu kan menyerupai hari raya, mullah dong. Tapi kan titik beratnya karena dilakukan setiap tahun. Karena yang dalam Islam itu setiap yang dilakukan tiap tahun itu disebut hari raya. Untuk merayakan hari yang tiap tahun dilakukan itu langsung tertolak. Pasti seperti itu. Identifikasinya seperti itu. Gitu. Sampai ayatnya seperti itu. Maka ulang tahun sepakat. Jadi intinya mah hanya bersyukur aja lah ya. Ya itu dia. Nggak usah sampai di nggak usah dibesar-besarkan. Kan memang di perayaan itu kan besar-besaran. Gitu. Tapi yang menjadi banyak yang salah paham hari ini. Ada satu ulama yang bilang tuh nanaolah sok mereka do mah sok we da itu mah memang ada kan syariatnya tinu Islam mere mah memberi itu kan ada syariatnya gitu. Bisa jadi dia sedekah, bentuknya bisa jadi hadiah, bisa jadi hibah, bisa jadi apapun itu istilahnya itu kan memang disyariatkan ke Islam dan sunnah gitu. Dilakukan itu mendapatkan pahala. Tapi dipahami kata-kata ini sebagai dia membolehkan ulang tahun, bukan itu sebetulnya. Bukan itu. Jadi kan kata Rasulullah seperti ini. Wahai sahabatku, ingin aku beritahukan enggak sesuatu yang bisa kalian itu menjadikan di keluarga kalian saling mencintai, di masyarakat saling mencintai, di sebuah yang lebih besar lagi saling mencintai. Kata sahabat, ya pengen yang Rasulullah, udah kami pengen hidup sejahtera, saling mencintai di antara kami. Caranya gampang. Tahabu, bahasanya tahabu. Saling memberilah maka akan muncul saling mencintai. Karena cinta bukan tentang meminta. Karena cinta itu tentang memberi. Lamun aya cinta memberi hayang dibalas, belum cinta. Karena cinta itu adalah memberi. Jadi bukan patokan orang geus mere bukan kita mere sakumaha dapat sabaraha, bukan. Cinta mah seberapa banyak kita memberi. Enggak susah gitu. Lamun masih kene orang mere 1000 hayang digantian di 1000, itu bukan cinta. Ya, dagang gitu. Untungan tapi kan 1000 tapi ya hayang menang 2000 itu dagang karek. Bakti sosialnya 1000 menang 1000 bakti sosial itu. Jadi cinta itu saling mencintai itu akan muncul jika kita saling memberi. Maksudnya memang anu di bid'ahkeun mah ulang tahunna, tapi memberi nama tidak bid'ah. Artinya misalkan kalau gitu mah gampang dong. Kita ulang tahunnya setahun sekali, baik 2 tahun sekali mengarah ke hari raya. Baik atau aman kan? Karena yang jadi masalah adalah dilakukan setiap tahun. Tapi memberi pada hari kelahiran itu tidak masalah. Mau jadi bid'ah gitu. Iya. Amudnya ya udah memberi we tapi tong di hari raya tahu itu solusina atuh. Ieu mah aneh. Ulang tahun tara, mere tara kan jadi lucu. Sunahna ditinggalkeun. Ya kan? Jika amun aya nikahan aya anniversary gini biasa aja. Allah sih anniversary-nya beda. Zaman Rasul anniversary jeung Aisyah eueuh. Jeung Khadijah eueuh anniversary. Tapi memberina aya teh syariatna. Tadi mah malah aya nu nanya seperti
Ustad istri anak mah kieu cenah. Atuh pak kan anniversary teh ulah kan haram cenah. Tapi piraku tuh mere-mere apa? Oh solusi cenah. Kali-kali ngasih ke sesuatu gitu. Ya itu ya. Dan ngerasa jalan baginya sebagai perempuan yang ingin diberi gitu. Dan sarua laki gitu kali-kali atuh orang tunjuk. Gitu. Kali-kali yang diberi. Jadi memang jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang kita bid'ah tapi nusunah nanti ditinggalkan. Jadi masalah besar. Mau yang paham gitu. Ulah dong. Sok ganti yang lain bisa tuh, bisa kan? Anniversary-nya ulah gitu. Tapi memberi nama tompo. Dan ini adalah salah satu cara agar di keluarga kita bisa saling mencintai. Udah sok bedanya. Setiap gajian mereka calon-calon tanya kumaha luar biasa. Mau ya lagi, udah makan belum? Gitu mau ya lagi. Menteri bere-bere acan mah. Beda. Jadi itu yang saya ingin tekankan. Jangan terjebak kepada perdebatan ulang tahun itu hukumnya seperti apa. Tapi fokuslah kepada ada nggak nilai kebaikan di situ. Ada. Memberi itu. Atau tong tiup lilin kue lah lain lah. Bere naon ke dan sebagainya. Itu tetap harus dilakukan karena itu cara kita agar tumbuh namanya kasih sayang. Ya. Itu yang jadi saya bilang tong debat masalah hukum dan masalah itu artinya ada sesuatu yang baik itu yang sunnahnya adalah memberi. Anniversary ya nanti ulang tahun dan sebagainya. Nah itu kenapa juga 17 Agustus misalkan. Ya memang kalau itu agama ya jadi bid'ah. Tapi kan masalah tradisi itu mubah itu masalah. Karena kuma balik di kanu hate sesuatu yang sudah dianggap itu agama pasti bid'ah lamun eueuh contohna, eueuh dalilna. Tapi umumnya dalilna meskipun lain Quran lain sunnah misalkan pakai ijma, pakai kias itu bisa tetap dianggap sebagai agama boleh. Karena dalil selain Al-Quran yang hadis ayat nulai. Karena banyak beberapa kasus yang tadi teh memang Al-Quran teh ayat, hadisnya teh ayat kumaha atuh. Oh ya, menggunakan ijtihad para ulama. Yang tadi teh menggunakan ijma, menggunakan kias, menggunakan masalah mursalah, istihsan, istihbab dan itu ada di pelajaran usul fikih. Kewe jeung Ustaz Usep itu. Dan saya pahami dalil teh lain Al-Quran yang sunnah unggul gitu. Karena ada sesuatu yang memang di Al-Quran yang sunnah ayat sih tapi terjelas, terjentre gitu, kumasih gitu. Ada beberapa, nanti ada makalah yang saya share, panjang sih memang 50 halaman, tapi kayak mudah-mudahan ngebuka wawasan kita tentang bid'ah. Detail bisa. Jadi maksudnya kalau misalkan nggak paham bisa dikontak ke anak ngawaya sad dia maksudnya kumaha. Jadi mau bisa saya pahami hari ini karena memang waktunya ya minimal 5 jam lah baru paham gitu. 40 halaman jadi memang agak sulit lah mau diceritakan hari ini dan banyak contoh-contoh yang nanti saya share di grup, silahkan dibaca. Memang rada mudah-mudahan sederhana lah saya bikin. Jadi kayak oke gini. Siapa ulama yang seperti ini, ulama seperti ini. Nanti kabuka, perbedaan nanti di dia. Dan tidak terjebak dengan ya bidah ya bukan. Bahkan lamun kita satu contoh, sholat tarawih berjamaah itu bahasa yang digunakan Umar bin Khattab kan bidah. Tapi kan bukan bidah yang dimaksud bidah yang tadi itu hanya mau mungkin Umar yang lakukan bidah. Tapi bahasa bidah nanti dijelaskan. Oh iya bidahnya maksudnya bidahnya naon. Allah itu punya sifat badiah. Mau mungkin sifat Allah goreng bener. Jadi nanti kita pahami beda loh. Bahasa-bahasa bidah itu bukan bidah versi hari ini bukan. Ini bidah-bidah itu malah harus biasa. Nah inilah yang harus difahami tapi mudah-mudahan ku contohin barusan kita jangan terjebak kepada itu tapi kita balik deui. Lamun itu iya mah lain agama, iya mah hanya sekedar budaya. Aman itu. Setiap budaya itu hukumnya mubah selama tidak menentang ajaran Islam. Kenapa budaya ulang tahun misalkan ada kue, ada lilin dan ditiup, itu masalahnya kan bukan gara-gara kue, bukan. Tapi
ada satu filosofi ketika meniup lilin itu, lamun niup lilin kita punya satu harapan pasti terkabul. Nah ini sangat bertentangan dengan agama. Filosofi itu. Oh hubungannya. Kenapa? Matinya api dengan terkabulnya harapan orang. Kan ada bahasa gitu aja. Berdoa dulu harapannya apa baru tiup ini. Itu kan sangat bertentangan dengan agama. Karena bukan itu yang membuat dijabah doa, tidak dijabah doanya gitu. Itu yang harus dihindari gitu maksudnya. Tambah deh, yuk mirip atau jeung orang Kristen, oke itu. Berlandaskan itu boleh oke lah. Tapi ini. Masya Allah, jazakallah. Makasih. Ayo ayah. Makasih. Ini ada susu. Makasih. Sama-sama. Sama. Ada susu. Masya Allah. Ada ayah. Masya Allah. Ya. Ini apa-apa. Segitulah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Coba nanti diskusi pertanyaan apa aja terkait yang bidah-bidah nanti kita bahas tuntas mudah-mudahan di diskusi selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.